Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 4221698 dari kelas Ilmu Kalam C dari kelompok 4 tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Kalam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejarah perjalanan hidup Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah sampai dengan terkenal sebagai seorang ilmuwan. Sejarah perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Imam Ahmad berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna saat berumur 10 tahun. Setelah itu, ia baru memulai mempelajari hadis. Sama halnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Ahmad masih belia. Di usia remajanya, Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarga. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Guru pertama Ahmad bin Hanbal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadhi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip mazhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, Haisam bin Bishr. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari beberapa penjuru negeri Islam. Terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820, Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan ulama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Sejarah perjalanan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir pada zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika berusia 6 tahun atau pada tahun 667 Hijriah atau 1268 Masehi, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz dan ahli hadis negeri itu. Kecerdasannya serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubus Sittah dan Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir. Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama, sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan menggali ilmu, terutama tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu contoh pemikiran Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah serta argumennya terhadap persoalan tersebut. Yang pertama, pemikiran hukum Islam menurut Ahmad bin Hanbal. Ahmad
bin Hambal menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya. Oleh karena itu, dalam pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Hal ini juga bisa diketahui dari kata-kata Ahmad bin Hambal ketika beliau sudah menjadi imam besar. Apabila saya ditanya tentang sesuatu yang tidak saya jumpai kabar atau yakni hadis dan atsar para sahabat yang menjelaskannya, maka saya berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendirikan mazhabnya atas 5 dasar, yaitu 1. Nasuh Al-Quran, Nas Al-Quran dan Sunnah. 2. Fatwa sahabat yang tidak ada pertentangannya. 3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, beliau memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif jika tidak ada dalil lain yang menguatkannya dan didahulukan daripada qiyas. Yang kelima, qiyas. Imam Ahmad juga merupakan salah satu imam kaum fundamentalis. Terlihat dari pemikiran-pemikiran fikihnya bahwa beliau orang yang berpegang teguh pada pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah secara ketat. Imam Ahmad berpikiran seperti itu karena beliau mempunyai obsesi merombak pemahaman agama pada zamannya yang terkotak-kotak dalam berbagai aliran dan sekte ke dalam pemahaman komprehensif para sahabat. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang ekonomi Islam. Di zaman beliau, banyak yang berpendapat bahwa naiknya harga barang disebabkan oleh kezaliman para pedagang yang mendorong terciptanya ketidaksempurnaan pasar. Namun, beliau sendiri membantah hal tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, hal tersebut tidaklah benar karena ada banyak hal yang mempengaruhi harga di pasar. Beliau sangat meyakini bahwa permintaan dan penawaran sangat mempengaruhi harga. Semakin tinggi permintaan dan semakin sedikit penawaran, maka harga akan naik. Sementara semakin banyak penawaran dan semakin sedikit permintaan akan menyebabkan turunnya harga. Selain itu, harga juga dipengaruhi oleh kuatnya permintaan. Semakin besar kebutuhan orang yang akan barang tersebut, harga akan naik lebih tinggi daripada ketika kebutuhan tidak terlalu mendesak. Ia juga menyebut bahwa biaya produksi juga akan sangat mempengaruhi harga di pasar. Tambahan, ia juga menyebutkan bahwa harga barang yang belum ada di pasar akan lebih tinggi daripada harga barang yang sudah tersedia di pasar. Yang ketiga, sikap Anda terhadap pemikiran Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. Imam Hambali adalah salah seorang tokoh ulama syalaf yang mempunyai ciri khas dalam pemikirannya, yaitu lebih menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan ta'wil. Kemudian beliau menyerahkan tafwid, makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ulama salaf lainnya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa pada akal. Ia adalah murid yang mutaqi, wara', zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartas yang berani. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, ayat atau hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak mentajsimkan, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Kemudian pertanyaan nomor 4, yaitu ilmu atau hikmah yang diambil dari pemikiran Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. Setelah mempelajari materi tentang pemikiran Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah, banyak pelajaran yang dapat saya ambil. Dari kisah perjalanan beliau-beliau, saya menjadi tahu bahwa semua yang kita inginkan tidaklah serta-merta instan, melainkan harus melalui beberapa tahap, beberapa proses untuk membentuk kita agar berubah ke fase yang lebih baik lagi. Tidak ada faktor yang menjadi penghambat, melainkan niat dari diri kita sendiri. Cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.